Perkembangan perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 gagal atau bahkan menyamai pertumbuhan ekonomi di 2018. Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Berikut ini adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada persentase pertumbuhan total PDB atau GDB. Yang kedua ada persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDB pada sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga ada persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDB sisi pengeluaran. Dan yang terakhir ada nilai pendapatan per kapita. Yang kedua ada stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan. Misalnya antara permintaan domestik dengan pengeluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta hubungan dan investasi. Konsep Keynes didasarkan pada prinsip bahwa ekonomi pasar tidak stabil dan tidak mampu mengatur diri sendiri. Karenanya, dibutuhkan pengaruh eksternal dan regulasi oleh negara. Ini adalah peran negara untuk memastikan stabilitas makroekonomi, mengendalikan permintaan agregat, mengubah ukuran pengeluaran pemerintah, pajak tarif, dan juga jumlah uang. Yang ketiga, ada ketenaga kerjaan. Hampir separuh tenaga kerja di Indonesia tidak memiliki pendidikan yang cukup, sehingga sulit mendapatkan tenaga kerja dengan kualifikasi keterampilan dan keahlian yang cukup. Lapangan pekerjaan yang kurang juga menjadi faktor yang berpengaruh besar. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, ada sistem pendidikan nasional dan sistem tenaga kerjaan nasional. Yang kedua, keterampilan yang kurang. Keterampilan yang kurang dimiliki tenaga kerja oleh sebagian besar ketenaga kerjaan di Indonesia juga mempengaruhi sektor bidang tenaga kerjaan. Yang ketiga, lapangan pekerjaan yang kurang dan penyerapan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan yang kurang di Indonesia sangat mempengaruhi tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Berikut ada data terkait perkembangan perekonomian Indonesia. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi 2019. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%, diikuti jasa perusahaan sebesar 10,25%, dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,80%, diikuti perdagangan besar hingga eceran
reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,61%, konstruksi sebesar 0,58%, dan informasi dan komunikasi sebesar 0,49%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54%. Ini adalah data pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha pada jangka waktu 2018 hingga 2020. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22%, jasa perusahaan sebesar 5,48%, jasa lainnya sebesar 4,10%, dan perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72%. Dapat dilihat bahwa konstruksi turun tajam pada tahun 2020 pada transportasi dan pergudangan. Ini adalah data laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Berikut ini adalah data pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha dalam rentan waktu triwulan 4 2019 hingga triwulan 4 2020. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 dibanding triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 13,42%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,28%, dan jasa perusahaan sebesar 7,02%. Ini adalah data laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada 2020. Berdasarkan pengeluaran, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yaitu PKRT, PKLNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP, dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Sementara komponen lainnya yaitu ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Komponen PKNLPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,02%, diikuti komponen PKRT sebesar 5,04% dan komponen PMTB sebesar 4,45%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen PKRT sebesar 2,73%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 1,4%, sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,82%. Ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,94%. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70%, diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang masing-masing sebesar 4,95%, 4,29%, dan 2,63%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa atau yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71%. Berikutnya ada stabilitas perekonomian Indonesia.
Perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Kebijakan makroekonomi yang terkoordinasi dan hati-hati telah membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di tengah gejolak global serta serangkaian bencana alam yang luar biasa, menurut laporan triwulan perekonomian Indonesia edisi Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Pada kuartal pertama tahun 2019, pertumbuhan PDB real Indonesia tetap stabil di tingkat 5,1%. Meski terjadi gejolak global, ekonomi Indonesia tumbuh pada tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan PDB triwulan antara 4,9 hingga 5,3% selama 3,5 tahun terakhir. Ini adalah infografis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020. Dapat dilihat bahwa yang paling mencolok adalah penurunan PDB pada tahun 2020. Yang berikutnya adalah ketenaga kerjaan. Ini adalah data penduduk usia kerja dan angkatan kerja pada tahun 2018 hingga 2020. Penduduk usia kerja di Indonesia mengalami kenaikan dari 201,19 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 203,97 juta orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 67,77% atau 138,22 juta orang merupakan angkatan kerja yang terdiri dari 128,45 juta penduduk bekerja dan 9,77 juta orang pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,36 juta orang dibandingkan Agustus 2019. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga meningkat 0,2% poin dibanding Agustus. Pada Agustus 2020, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 38,89%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu diploma dan universitas, hanya sebesar 12,33%. Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah atau 0,94% poin, SMK 0,12% poin, dan universitas 0,08% poin. Sementara penduduk bekerja dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 0,69% poin. Ini adalah infografis data keadaan ketenaga kerjaan Indonesia pada Agustus 2020. Yang terakhir ada prospek ekonomi pada tahun 2021. Lembaga internasional lainnya, Bank Dunia memprediksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,4% di tahun 2021. Proyeksi Bank Dunia ini tercatat dalam Global Economic Prospect edisi Januari 2021. Prospek pemulihan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan tidak akan stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif menyusul proyeksi pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik di level 7,4% di sepanjang 2021. Pandangan itu berpijak pada peluncuran vaksin yang efektif pada tahun kuartal 1 2021 di negara-negara besar, negara-negara berkembang, dan negara-negara kecil. KSPI memperkirakan pada tahun 2021
masih akan ada prospek resesi yang akan terus memberikan dampak besar terhadap sektor perburuhan dengan masih adanya PHK di berbagai sektor seperti pariwisata dan manufaktur. KSPI menyimpulkan isu perburuhan pada tahun 2021 masih akan dibayangi oleh dampak pandemi COVID-19 baik bagi kesehatan pekerja maupun kondisi perekonomiannya. Resesi ekonomi yang masih terjadi dan isu-isu Undang-Undang Cipta Kerja.